Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ada sukacita pagi hari ini. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberi kesempatan juga untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Puji Tuhan, mari sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama umat-Mu, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, semua karena anugerah-Mu yang besar atas kami. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu yang lebih lagi. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menguasai segenap hati dan pikiran kami, serta kiranya Roh Kudus membawa kami untuk mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 merdeka. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu. Kami hidup, kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau, besar setia-Mu, tinggi sampai ke langit. Oh haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, tak pernah berubah, kekal selamanya. Pujilah Tuhan, hai umat yang dikasihi-Nya, nyanyikanlah nyanyian syukur, sembahlah Dia. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa, sungguh baik, sangat baik, teramat. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Inilah pengakuan kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes Lord, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hati, anugerah-Mu, yes Lord. Sumber kekuatan bagiku. Mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami mau bersukacita dan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita, amin. Kasih salam kanan kiri, katakan shalom. Mari bersemangat untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari lebih bersemangat memuji Tuhan, oke? Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Masih rindu bersukacita untuk Tuhan, amin. Mari kita mengucap syukur di hadapan nama-Nya yang kudus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mungkin ada pengumuman? Tidak ada. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau
di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari pujikan keluar dari dasar hati kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti iman percaya kita kepadanya. Pujikan, katakan di hadapan Tuhan. Aku percaya. Inilah iman kami Bapa. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh, dengan iman, nyanyikan. Aku percaya
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itulah iman kami, itulah ungkapan kepercayaan kami akan Engkau. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap memelihara, melindungi, menjagai kami. Tuhan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Kalau sebentar kami bersama-sama umat-Mu, kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon urapi hamba-Mu, urapi bibir lidahnya, urapi hati dan pikirannya. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah ungkapan isi hati-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Jadikan kami umat-Mu, hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu, benih firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kita semua yang siap untuk menerima penaburan firman Tuhan, mari dengan iman kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami persilakan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tengah-tengah rumah Tuhan. Marilah kita betul-betul mempersiapkan diri kita supaya ibadah kita ini bukan hanya karena ditentukan ritualnya oleh gereja, tetapi betul-betul ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kita. Pagi hari ini temanya sesuai dengan keadaan negara kita yang melakukan memperingati kemerdekaan yang ke-80. Dan kita juga akan berbicara tentang kemerdekaan rohani. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya undang kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup
dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca nas tadi, kita itu berpikir seakan-akan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Padahal nanti saudara dapat mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Kita seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti, sehingga pada saat orang-orang di luar iman kita mengkritik, itu ajarannya Rasul Paulus mengatakan tidak ada Taurat, sedangkan Yesus menyuruh Taurat. Itu kan sesat. Kenapa? Nah, kenapa mereka sangat membenci Rasul Paulus? Sebab Rasul Paulus surat-suratnya jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas yang kita baca ini, kita ini dikatakan sudah merdeka. Ya mungkin saudara berpikir, ya memang aku merdeka. Dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, sekarang merdeka. Saya kan sudah ngomong tadi, kita berbicara tentang kemerdekaan rohani. Nah, nanti ada kaitannya untuk menjelaskan. Rasul Paulus ini menjelaskan, saudaraku, bahwa kita ini dahulu, ya, yang dahulu adalah orang yang dikuasai oleh kekuatan iblis. Sehingga kehidupan kita itu senantiasa senang berbuat dosa. Dosa itu adalah kebiasaan. Jadi kalau berbuat dosa itu ya lumrah. Tetapi saudaraku, Tuhan turun jadi manusia. Sebab Alkitab berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nyawa yang harus binasa karena dosa tidak bisa ditebus oleh siapapun. Nah, oleh keadilan dan kasih Tuhan, Tuhan itu jadi manusia. Jadi tujuan Tuhan itu jadi manusia itu untuk menggantikan kita, untuk dihukum. Jadi jangan saudara berpikir, oh datang pameran untuk menyatakan kuasanya, ngebe dunia. Tidak, ada satu misi untuk melihat kita semua orang berdosa yang harus mati di dalam kekekalan. Dia turun untuk jadi manusia, menggantikan saudara dan saya. Begitu kasihnya. Kalau kita sudah tahu kasih Allah yang begitu dalam, saudaraku, nggak bisa main-main memperjalankan iman ini. Terutama ini, kalau kita sudah tahu kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka, ya,
Mungkin saudara berpikir, ya Tuhan Yesus itu mati 2000 tahun lebih yang lalu. Dan dia menebus. Bagaimana orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus, apakah ditebus? Ya, saya sudah sering katakan kepada saudara di dalam Wahyu itu, ya, kalau tidak salah ya, pasal 13 ayat 8 di situ dikatakan, orang yang menyembah kepada dia, menyembah kepada itu antikris, yang namanya tidak tersurat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, yang sudah tersembelih pada saat dunia ini belum dijadikan. Kalau bahasa Indonesianya kurang jelas, tetapi bahasa Inggrisnya, that have been slain, the Lamb of God that have been slain, anak domba Allah yang telah disembelih before foundation of the world. Sebelum dunia ini dijadi, dia sudah disiapkan, saudara. Sama seperti saudara, panggil si siapa? Arsitek. Ayo bangunkan saya, gambarkan rumah saya, desainkan rumah saya, mau bangun rumah baru. Di situ saudaraku, sebelum sudah ditempati, sudah ada WC-nya di situ, ada kamar mandinya. Sebelum saudara mau tidur, sudah ada kamar mandi. Sebelum saudara mau ke WC, sudah ada WC di situ. Begitu juga Tuhan itu tahu manusia yang dia ciptakan segambar dengan dia itu akan balelo, akan berontak. Dibilang jangan dia lakukan justru. Nah, dia sudah persiapkan. Nah, dilala suruhku, kita ini yang sudah dibebaskan, maaf jangan tersinggung, termasuk saya ini. Kita itu seperti gajah. Tahu saudaraku gajah? Gajah itu waktu ada orang tangkap gajah, diikat dengan rantai. Karena besar ini gajah, jadi kakinya diikat dengan rantai. Supaya nggak lari-lari dan supaya tidak liar. Nah, dalam beranjak dia besar, dia sudah mulai jinak, bisa diatur, dilepas rantainya. Saudara tahu apa yang terjadi? Gajah itu yang sudah dibebaskan itu tetap berperilaku seakan-akan masih terantai dia. Jalan gitu sedikit, tidak berani ke sana. Terbentuk sedikit kakinya, berhenti dia. Nah, begitulah kita. Kita ini sudah bebas semuanya oleh kematian Tuhan Yesus. Kita ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi apakah kita ini sadar bahwa kebebasan itu sudah terjadi di dalam diri kita? Nah, pada saat Tuhan membebaskan kita, saudaraku, itu bukan hanya dibebaskan begitu saja. Tetapi pembebasan itu adalah satu paket. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, kasih karunia, dan Roh Kudus dikirimkan untuk memampukan kita mengisi kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan telah berikan. Supaya kita tidak seperti gajah, diam tok. Lihat aja negara kita ini. Sudah 80 tahun merdeka. Ada kemakmuran. Di negara kita ini, suruhku, berlimpah-limpah susu dan madunya, kata Kus Plus. Bukan lautan, kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupi. Tetapi kenapa kita tidak bisa? Bukan eksploitasi, ya, memberdayakan potensi yang ada di dalam negara kita. Dulu zaman Pak Harto,
Freeport itu dibujui Amerika. Oh, tembaga ini. Sudah kontrak tembaga. Ternyata emas. Tembaga ini mek titik. Yang kelola karena dia yang menemukan, suruhku. Dulu zaman Pak Harto kita cuma dapat berapa persen. Nah, nikel sekarang di Morowali. Terus aluminium, boksit di Kalimantan. Berlimpah batu bara. Kita ini batu bara yang nomor 2 terbesar setelah Australia. Potensinya, kenapa kita masih melarat kayak begini? Jadi kuli, kadang-kadang nggak iso mangan, karena tidak mau menggunakan potensi yang sudah bebas ini. Saudara tahu Yongma? Itu kalau tidak salah 5 kali suruhku dia melamar kemana-mana, melamar kemana-mana. Salah satunya di Kentucky, tidak diterima. Memang kalau kita lihat ya, badannya kecil, kepalanya gede. Penampilan. Tapi saudaraku, orang ini tidak patah semangat. Justru dia mengatakan, kenapa kita ini gagal? Karena kita ini berada pada saat sudah dibebaskan. Wah, zona nyaman. Ya. Terus kedua, tidak mau belajar. Makanya anak-anak di sini suruhku bersyukur saya. Teman-teman dari Surabaya, kalau saya cerita, anak-anak sudah 4 di Jakarta itu semua sarjana. Bukan abal-abal dari Erlangga, dari Brawijaya. Di sini anak-anak saya suruh, ayo belajar. Yang kedua suruhku, kita ini tidak mau mencapai achievement, ya. Need for achievement kita sangat rendah. Wes mangan iki wes, mangan ora mangan ngumpul. Panganane tempe ya wes, malah seneng ngumpul-ngumpul ngono. Saudara dapat lihat itu orang bule sekarang kan mau cari, mau kawin dengan orang Indonesia, enak loh. Mereka kulitnya tahan, kita nih baru umur 40 tahun sudah keriput. Orang Indonesia 60 tahun masih seger, ayo kawin. Lama-lama dia begini, aduh pusing kawin dengan orang Indonesia. Maunya ngumpul terus, mangan minggu datang saling silaturahim. Itu boleh saudaraku, tetapi jangan sampai waste our time, jangan sampai kita buang-buang waktu. Waktu kita ini singkat, ayo kita produktif. Saya dalam usia tua ini seringkali mau cawe-cawe dengan anak saya, suruhku. Pekerjaannya ada masalah begitu, mana papa yang handle? Udahlah pak. Sebenarnya saya nggak boleh pulang, suruh. Papa diam aja. Diam-diam tambah pikun nanti. Jalan terus pikiran, suruhku. Apa saja. Boleh tanya itu Simbun itu. Pernah nggak saya suruh bersih-bersih di atas? Saya bersihkan sendiri. Mari kita isi waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ojo nongkrong kendangan dengkul di Rewong Jawa. Kita sama seperti gajah. Apa yang kita pegang dibuat berhasil. Kenapa? Kita gunakan
achievement kita yang tinggi itu. Saudara tahu apa ya achievement itu? Kebutuhan untuk prestasi itu. Kita itu tidak ada. Saya waktu kuliah, suruh kuliah 4 tahun, 6 tahun. Lulus SMA tahun 68, kuliah tahun 74. Saya kuliahnya di perguruan tinggi negeri, suruh. Dilala 6 tahun itu bisa lulus seleksi. Nah, pada saat saya kuliah, dulu belum ada semesteran, jadi 1 tahun itu mata kuliah saya 13. Dan pada saat itu masih ada HER ya. Jadi kalau ada ujian tidak lulus, ada HER. Kalau HER tidak lulus baru. Nah, kalau kita tidak semua penuh, suruhku, itu kita tinggal di tingkat 1. Penuhi dulu semuanya baru naik ke tingkat 2. Waktu itu, suruhku, saya ujian 13 mata kuliah, lulus cuma 5, HER-nya 8. Ada teman saya orang Padang, dia panggil saya teman panggilan akrab, Yos, lu lulus berapa Yos? 5. Gila, lu HER 8 ya? Kalau lu HER 8 ini enggak tembus, lu terusin enggak kuliah? Saya diam, suruhku. Tetapi kata-katanya itu memotivasi saya. Dia itu dari 13, dia juga, suruhku, lulusnya 2 tahun yang lalu. Jadi dia sempat 2 tahun tidak. Nah, dia lulusnya 8, HER-nya 5. Jadi bangga dia sedikit. Cuman HER 5 masa nggak tembus. Ini si Amin ini 8, bisa nggak dia? Kata-kata itu membuat hidup saya di perpustakaan terus. Saya kalau sekolah, suruhku, nggak mau cari ijazah, ilmu. Sampai, suruhku, waktu ujian itu ya, dosen ujian komprehensif, ini bukan nyombong, untuk memacu diri saudara. Waktu ujian, suruhku, ada yang namanya muluk dari P dan K. Itu killer sekali. Kalau dia berikan pertanyaan itu, wow, banyak sekali yang berat. Terus marah-marah. Dia tanya, apa itu promosi? Saya balik bertanya, yang Bapak maksudkan promosi dalam bidang marketing atau personalia? Loh, kamu dari jurusan apa kamu? Saya ekonomi, Pak. Ya itu, kamu ngomong itu. Tapi saya kan belajar manajemen yang mencakup baik ekonomi maupun personalia. Oke, jawab dua-duanya. Kalau promosi di bidang personalia, itu berarti pengangkatan seseorang dari satu jabatan yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Itu namanya promosi jabatan. Tetapi kalau promosi dalam ekonomi, itu terutama marketing, itu mendekatkan barang yang diproduksi oleh satu perusahaan ke konsumen. Terus saya bilang, ya sudah. Saya bertanya, Pak, mana Bapak bisa tahu kemampuan saya kalau hanya pertanyaan? Sebab yang lain itu ditanya sampai berjam-jam. Saya pikir ini orang ini nggak senang sama saya, tampangnya Cina, Kristen lagi. Udah, ini musim puasa. Kita sebentar lagi mau sholat. Saya betul-betul kalau mau bekerja, suruhku, di pegawai negeri, ini bukan mau motivasi saudara. Saya
ditempatkan sebagai notulen. Saudara tahu notulen? Penulis dari alur yang dibicarakan di dalam rapat. Menteri eselon 1, eselon 2. Kalau saudara tidak percaya, saudara buka YouTube atau Facebook. Lihat ada yang namanya apa lagi? Itu mantan Dirut Petrokimia, Hidayat Nyakman, orang Aceh. Itu mulanya saya dengan dia. Kemudian dia disekolahkan, dia dapat beasiswa untuk kuliah di Inggris. Akhirnya saya sendiri. Itu dapat disposisi menteri loh, saudaraku. Notulen itu sebarkan ke seluruh eselon 1 dan eselon 2. Ini bukan nyombong, saya mau saudara ya, kita semuanya ini mau berbuat yang terbaik. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan, apalagi kita sudah menerima Tuhan Yesus. Mari kita yang terbaik dalam ibadah juga, dalam pelayanan. Jangan melihat lagi, oleh apa aku. Makanya suruhku ya, kesaksian hidup saya ini saya sampaikan bukan untuk ini, semata-mata nyanyian tadi mengatakan only by thy grace, is not your strength. Hanya oleh anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalau saya bisa mencapai posisi seperti ini, surku, itu karena anugerah Tuhan. Karena kita dekat sama Tuhan. Dan pada saat dekat pada Tuhan, bukan Tuhan supaya aku berhasil ini, supaya aku ini. Saya yakin keberhasilan itu, saudaraku, tergantung dari anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana kita memberdayakannya. Nah, Rasul Paulus di sini menekankan, saudaraku, supaya kita ini, terutama orang-orang percaya, termasuk jemaat Galatia, yang sudah dibebaskan, sudah merdeka, masih suka tengok-tengok kendangan dengkul. Jangan sekali-sekali kita ini membuat waktu itu terbuang percuma. Waktu tidak bisa ditebus. You cannot redeem the time. Ya, tidak bisa. You mau gimana pun tidak bisa ditebus. Nah, itu sebabnya karena tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar. Ayo kita manfaatkan dengan berbuat sesuatu. Terutama kita ini, suruhku, seperti yang kita nyanyikan tadi. Keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita itu satu paket. Itu kasih karunia. Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia yang ada di dalam. Jadi kasih karunia itu yang memampukan kita itu berbuat produktif. Nah, satu lagi, diberikan penolong. Roh Kudus sudah dikirim untuk kita. Untuk kita ini dapat berbuat sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat, saudaraku ya, kita ini diciptakan ya segambar dengan Tuhan. Waktu segambar dengan Tuhan, posisi kita itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, semua orang sudah berdosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat gambar Allah hilang dari diri kita. Sehingga apa? Nampaknya iblis, karakter iblis itu ada. Ada orang berhasil, iri hati. Ada orang ngomong begini sedikit, tersinggung. Itu karakter iblis pasti melekat di dalam diri kita itu, saudara. Itu harus kita singkirkan. Bagaimana? Dengan kekuatan sendiri gagal. Ini hukum Taurat yang menyuruh begitu. Kalau kita mau melakukan berdasarkan kekuatan kita, hukum Taurat itu bukan hanya 10, surku. Dijabarkan 613. 10 baru satu saja, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kelepak-kelepak. Apalagi 613. Bisa enggak? Enggak bisa. Satu saja gagal, apalagi 613. Itu kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia beserta Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak mungkin mengikuti keinginan daging. Ya, hidup oleh Roh, saudaraku. Wah, rugi dong siapa bilang. Kalau kita hidup dengan Roh, saudaraku, oleh Roh, justru kita mendapatkan banyak sekali. Difitnah, diejek, diremehkan. Itu membuat diri kita bukan pamer. Aku ini, tidak tahu kamu saya. Tetapi justru mendorong kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Kekurangan-kekurangan kita itu kita kikis habis melalui pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga kita ini layak. Saya sering kali diberi masukan, oh begini loh om cara ibadah begini. Ini kita berbicara tentang merdeka kan. Makanya saya tidak pernah ngomong. Dari dulu tidak pernah amin itu. Amin. Jemaat, amin. Tuhan memberkati saudara, amin. Saya tidak mau. Saudara merdeka dari dalam hati sendiri menyambut firman itu dengan semangat dan sukacita. Bukan karena disuruh-suruh. Ya. Nah, kita lihat hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap berlaku. Loh, kok di sini dikatakan tidak lagi di bawah hukum Taurat? Maksudnya kita itu di atas hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan begini, wis biasa aku nglakoni ngono. Itu sudah habitat saya. Jadi kita itu hukum Taurat yang menyuruh-nyuruh itu sudah tak lakoni tanpa kamu suruh. Itu loh maksudnya. Jadi perlu mengerti, gereja-gereja, saudara, yang seperti saya katakan diajarin saya. Saudaraku, saya ini mau jemaat ini hidup di dalam kekudusan. Targetnya apa? Kalau hidup kualitas, saudaraku, kuantitas ini akan mengikuti. Dengan sendirinya. Slow but sure. Walaupun lambat tapi pasti. Saudara lihat kenapa saya sangat mengagumi Bapak Stephen Tong. Orangnya sangat keras. Hidupnya menjadi teladan. Bukan seperti pendeta-pendeta ya yang banyak ngomong, pamer-pamer kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sebenarnya itu adalah firman Tuhan yang disampaikan yang membuat jemaat berubah karakternya. Itu namanya kuasa Tuhan.
bukan diberkati, bukan sembuh. Ingat loh saudaraku, kesembuhan itu tidak dijamin karena Tuhan hadir. Lihat di kolam Bethesda, Alkitab berkata ada beberapa serambi di situ dan sejumlah besar orang berada di situ. Kok cuma satu yang disembuhkan? Ada Tuhan Yesus loh. Hah? Karena Tuhan datang, dia lihat, wah ini orang ini mau nggak sembuh, nggak ada orang. Maksudnya dia rendah hati. Tidak ada orang yang membantu saya untuk lompat, karena konsepnya masih salah. Itu yang menyembuhkan. Kolam itu kalau mulai bergoncang, aku melompat, pasti sembuh. Tetapi aku telat terus, nggak ada yang bantu. Itu sebabnya disamperin sama Tuhan. Dia berharap untuk melamai sembuhan, tetapi dia tidak berdaya. Dia membutuhkan pertolongan. Begitu juga saudara dan saya. Kita tidak mampu, tetapi setelah dimerdekakan, Tuhan telah berikan satu paket kasih karunia dan Roh Kudus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jujur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mengatakan percaya kepada Tuhan, kalau tidak melakukan firman Tuhan, saya juga bisa terpeleset, saudaraku. Tetapi pada saat saya terpeleset, tidak dalam tindakan loh ya, masih dalam pikiran. Misalnya jam saya taruh kan, loh, mengingat saya kok di sini tadi. Terus ada orang yang datang, jangan diambil. Padahal saya lupa bahwa saya tidak taruh di situ. Tapi setelah itu Tuhan ampuni. Sebelum saya ketemu kan saya sudah ampuni, Tuhan salah. Potong orang. Aduh, orang ini. Aduh, ampuni Tuhan. Cepat emosi, ampun. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, kita bisa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, loh, sudah ditetapkan oleh Tuhan, hidupnya berkenan, masih bisa. Masih ada daging, tapi kita harus flash ini, kita harus matikan. Hari lepas hari dimatikan daging. Supaya apapun yang terjadi dalam diri kita, tujuannya kita berpikir, ya Tuhan, Engkau sedang membentuk aku. Tuhan sedang memproses aku. Justru saudaraku ya, kumpul-kumpul begini bagus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan semua. Orang yang benceng ini kadang-kadang deketin. Ini jadi alat untuk mempertajam kita sebenarnya. Iya, saya enggak, wah, jauhin aja orang. Justru kadang-kadang orang yang seperti ini yang membentuk kepribadian. Saya punya teman Marpaung namanya. Wah, saya sangat respect dengan dia. Ya kan dulu kekristenan saya itu ya non-gereja berantem jalan terus. Nah, orang ini juga lihat tuh, Amin ini kok suka berantem. Amin, non-gereja yuk. Pakai bahasa Jakarta, enggak pakai bahasa Jawa. Gereja yuk. Ada KKR tuh. Enggak ah. Ntar gue kasih makan malam lu, kolektenya gue kasih juga. Oke. Tapi pada saat ibadah itu suruhku, saya dijamah. Ya, saya dijamah. Mulai saat itu, step by step, karakter-karakter jelek ini menghilang dari kehidupan saya. Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna, tapi karakter jelek itu step by step hilang dari kehidupan saya. Terus Pandapotan Marpaung ini
Kalau ngomong saudaraku, saya sangat senang dengan orang Batak. Teman saya banyak. Sebab mereka kalau ngomong itu apa adanya. Masa lalu tersinggung. Kita ini anak-anak, ya orang Indonesia, maaf ya, terutama orang Jawa ini, berusaha untuk ya tidak senang itu tetap mau penampilan. Oh, aku senang. Tidak setuju, pura-pura setuju. Itu munafik tuh. Tidak boleh. Ini teman saya, Min. Saya bilang, Pandapotan, gua lapar nih. Tuh ada mak. Tunggu, saya mau hitung dulu. Masih cukup nggak? Sebab dia itu dikirimi oleh ayahnya. Ayahnya itu kerja di Caltech. Masih cukup nggak uang saku saya? Bisa nraktir. Dia itu ngomong apa adanya sih. Nah, kalau kita di sini ngomong apa adanya, bisa tersinggung. Usahakan apa adanya dan kita belajar untuk menerima apa adanya. Itu namanya orang merdeka. Kalau kita tidak senang, aku tidak senang. Pernah dulu saya lagi ngobrol dengan tamu waktu masih kerja di swasta. Tamu itu dari Jerman. Lagi ngobrol, terus datang orang merokok. Excuse me, don't smoke here. I don't like it. Go. Coba, kalau orang Indonesia, memangnya lu yang punya di hotel? Iya kan? Kita harus belajar begitu, suruhku. Di luar negeri, suruhku, kalau kita mau melihat jalan, aduh, tertib benar. Pancasila itu lebih dipraktekkan di sana daripada kita yang punya dasar negara. Ya. Mereka merasakan mengisi kemerdekaan itu dari sisi jasmani. Nah, kita ini dari sisi rohani harus lebih all out dalam melakukannya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak seperti gajah yang sudah bebas itu, tetapi masih juga seakan-akan terikat. Kita perlu sadar bahwa kita sudah bebas dan Tuhan telah berikan kita karunia dan penolong untuk memampukan kita melakukan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu sudah tidak berat karena yang mengemban itu adalah Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu berbicara orang Yahudi suruh melakukan Taurat jatuh bangun. Tuhan bilang mari kepadaku. Tapi akhirnya Tuhan berkata, pikul laku dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan murah hati. Belajar dari dia. Sepasangan dengan dia. Kita mampu untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Tahapan-tahapan kiat untuk mengisi kemerdekaan. Sadar bahwa kemerdekaan kita dibayar oleh Tuhan dengan menjadi korban tersalib karena pelanggaran kita. 1A, tolong saudara Joko bacakan. Galatia 5, 1A. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan kekuatan kita.
Bukan kita yang memerdekakan diri, Kristus yang memerdekakan kita. Nah, kalau kita sudah lihat Kristus yang memerdekakan, how come? Bagaimana bisa dia memerdekakan? He crucified on the cross. Dia disalibkan. Dia menjadi terkutuk karena amin. Dia menjadi terkutuk karena aku. Coba berani ngomong gitu, Kak. Kalau kita ini sudah merasuk di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak gampang. Oh, pembebasan, kemerdekaan ini mahal harganya. Ya, Tuhan turun jadi manusia merendahkan diri. Darahnya mahal harganya. Kita nggak gampang, saudaraku. Yang kedua, setelah kita merdeka, kita harus merespon dengan berdiri teguh. Dan jangan mau diperhambakan lagi dengan kuk. 1B. Nah, kita harus gitu, ya. Kita lihat Tuhan yang membebaskan kita. Respon kita tidak mau lagi diperhamba dengan aturan-aturan. Justru kita di atas aturan itu. Kita sudah melakukan sebelum aturan itu memaksakan kita. Saya sudah sering katakan, saudaraku, saya ini dalam bekerja, saudaraku, baik waktu pegawai negeri, dimanapun, job description, uraian tugas yang saya harus lakukan, itu tanpa disuruh, saya lihat, oh uraian tugas saya lakukan, bahkan lebih daripada itu, sehingga di meja saya seakan-akan seperti, oh orang gak kerja ini si Amin, mejanya bersih, orang lain numpuk kerjaan. Saya kerjakan langsung masuk kepala bagian, masuk ke kepala biro. Begitu, ya. Karena kita respon. Kita sudah jadi pegawai negeri, berbuat yang terbaik. Bukan, di pegawai negeri. Saudara, kesan pegawai negeri kan ini datang, merokok, baca-baca koran. Tidak dimarahin, yang penting nongol. Tapi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita ini sudah diterima di situ, harus berbuat yang terbaik. Tidak menggunakan kekuatan sendiri dalam mengisi kemerdekaan. Jadi bukan kekuatan kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi kasih karunia dari Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 2 sampai ayat keempat. Amen. Nah, kamu di luar Kristus kalau kamu berharap untuk melakukan Taurat. Wah, kalau gitu tuh Taurat nih. Justru di dalam Tuhan itu, suruhku, Taurat itu kecil. Sebab apa? Sudah gaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang sudah diperbarui. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir baru, tidak akan melihat kerajaan Allah. Boro-boro masuk, ndelok ae nggak iso. Ya, kenapa?
Kita menggunakan kekuatan sendiri. Saudaraku, saya keras dalam menyampaikan karena saya mengasihi saudara. Saudara tahu saya bertanggung jawab. Saudara baca di dalam Yeskel pasal 3, pasal 33, itu diulang. Pasal 3 dan pasal 33 diulang. Kalau ada orang yang menyimpang dari jalan Tuhan dan kamu tidak tegur, kamu juga akan bertanggung jawab. Dia mati di dalam kesalahannya dan kamu bertanggung. Saudara jangan berpikir jadi pendeta gampang oleh kolektor. Ya. Oleh perpuluhan. Jujur waktu doa malam saya sudah katakan, saya melayani. Udah bukan motif untuk cari duit, cari makan. Semua jemaat yang awal-awal bersama dengan saya menyaksikan itu. Awal pelayanan, anak-anak satu sudah bekerja, yang satu masih kuliah, butuh. Sisa-sisa uang itu untuk pembiayaan anak-anak. Begitu juga kami di sini. Caranya jualan pecel, saudaraku. Bumbu pecel itu kami buat covernya itu Niki Eco dijual Kediri. Kediri tidak, sebab kita ambilnya dari Kediri, Pare, Jombang, Mojokerto, Surabaya, bahkan ke Jakarta juga dikirim adiknya tante yang jualin. Karena saya tahu saya sudah dibayar oleh Tuhan. Tuhan sudah berbuat apa yang patut aku lakukan untuk membalas kebaikanmu Tuhan. Ya melayani tanpa upah. Rasul Paulus berkata, upahku ialah melayani engkau tanpa upah. Ya motif saya begitu terus. Itu sebabnya persembahan dipegang oleh jemaat. Tidak pernah saya ono susu dikeni, akhirnya buat bayar listrik juga. Ya ini saya mau beritahu supaya kita ini bergantung kepada Tuhan. Dan ternyata kehidupan saya dari anak-anak tidak pernah dikasih modal, sekarang memiliki perusahaan sendiri dengan kantor yang cukup besar. Ini bukan pameran. Saya mau beritahu kebaikan Tuhan itu, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Dia, mengiring Dia, berkat itu tanpa kita tuntut, itu akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, konsisten menjalani kehidupan sebagai orang merdeka, ayat 7-10. Amin. Nah, saudaraku, dulu berbuat baik, sekarang kok melorot. Ya, kita saja kalau kita lihat ada kurva ya. Waduh, gawat nih. Apalagi di jantung. Kalau ini kurvanya begitu, naik turun. Semangat. Berkatnya mungkin melorot atau ada masalah Tuhan izinkan terjadi. Aduh, Tuhan. Saya juga begitu tuh. Saya mau beritahu ya. Pekerjaan anak saya itu saudara berpikir, aduh,
Om enak ya, anaknya diberkati. Ini mereka sedang mengalami satu masalah besar. Pabrik yang sudah dikirimi duit tidak nongol-nongol. Makanya Rika mau pergi ke Cina untuk tanya kenapa enggak dikirim. Kedua, Wilona, sudah tahu? Natasha Wilona, itu kan anak Tuhan kan. Itu diberi saham kosong hanya untuk menjadi model. Itu nuntut 3M. Karena tadinya ngontrak, orang bangun, waduh, untungnya gede. Padahal perusahaan ini bukan hanya itu, ya. Dan uang anak saya dari perusahaan yang satu ini, yang banyak berbicara tentang promosi dengan Mayora, dengan Kentucky, dengan McD. Itu alat mainan anak-anak di Kentucky dengan McD itu Rika yang siapin. Jadi anak-anak suka main, datang ke Kentucky, datang ke McD, terus dihadiahi mainan. Itu dari anak saya. Terus apa? Wafer punya OT. Itu kontraknya. Jadi bisa membangun itu, dia pikirnya itu jadi nuntut. Padahal dia itu hanya diberikan saham kosong terus. Kenapa pakai apa muka saya tanpa ngomong? Loh, kamu kan bagian dari perusahaan. Coba seandainya si Joko saya bilang kan, kamu bagian dari perusahaan ini. Apapun yang saya lakukan, saya memanfaatkan dia, pasti seharusnya Joko iya demi kemajuan perusahaan dan saya juga dapat dividennya. Jadi orang hanya berpikir, waduh, om ini gini, ake duit saya sudah berulang katakan saudaraku, saya sukacita bukan dari duit. Ya. Saya sukacita bukan dari duit. Saya sudah dari dulu saudaraku, mulai dari pegawai negeri, disuruh jadi pemimpin pro dan membuat proposal untuk mendapatkan proyek. Saya lakukan, tetapi bukan saya yang melakukan, bukan saya yang memimpin, orang lain. Ya ini kalau saya ngomong begini saudaraku untuk memotivasi. Kalau Amin bisa, masa aku nggak iso sih? Konsisten menjalani kehidupan, ya sudah. Lanjutnya mempraktekkan kasih sebagai bukti orang merdeka. Ayat 13-14. Amin. Yang terku hukum Taurat yang dijabarkan 613 itu kecil, kasih sudah mencakup semua. Tadi dikatakan bersunat. Kalau cuma sunat saja kamu harus melakukan baru dinyatakan benar. Sekarang ini dengan kasih saja seluruh hukum Taurat tercover. Makanya saya minta kita kalau kumpul-kumpul itu jangan ada grup tuh. Oh Apolos, oh aku Paulus, oh aku Kristus. Tidak ada itu. Kita ini satu seluruh gereja Tuhan, satu tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Mata membutuhkan telinga, telinga membutuhkan mata, mata membutuhkan kaki, mulut membutuhkan mata. Semua saling membutuhkan untuk terwujudnya
karya-karya yang produktif di dalam kehidupan kita. Kemudian hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 16 saja. Amin. Nah, hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh yang begitu ditawarin yang enggak suruhku. Aduh, sampah. Benar suruhku. Rekan-rekan saya, makanya saya juga sudah tidak mengunjungi mereka. Nanti diajak teman-teman kuliah itu, kalau saya ke Jakarta mau ke rumahnya, diajak yang enggak, saya tidak mau lagi. Karena bukan apa suruhku, sudah itu sampah. Rasul Paulus berkata kebanggaan yang dulu itu sampah, tidak menjadi kesukaan lagi. Saudara mungkin berpikir, kok keras sekali sih om. Masuk di dalam kerajaan sorga itu jalan sempit. Sedikit orang yang melaluinya. Lebarlah jalan, banyak orang ke sana, binasa. Jadi saya no problem. Orang mengatakan gerejone jemaat yang ini tetapi saya mau seluruh jemaat yang ada di sini diselamatkan pada saat kedatangan Tuhan. Itu menjadi kerinduan saya. Makanya saya mau hidup sebagai hamba Tuhan, harus menjadi teladan bagi saudara. Saya ceritakan ini bukan untuk pameran, tetapi untuk meneladani hal yang baik. Dan yang terakhir, manusia sekalipun sudah ditebus dan menjadi orang merdeka, manusia masih diberi hak bebas oleh Tuhan. Coba baiknya Tuhan, diberi kebebasan, udah ditebus, sudah dibayar, ikueku nggak iso, tidak diberi kebebasan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menasehati kita yang sudah bebas ini tidak menggunakan kebebasan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hidup oleh roh menjadi hamba kemerdekaan, hamba kebenaran. Nanti saudara baca ya di dalam Roma 6 ayat 18, supaya tidak memenuhi keinginan daging yang membinasakan. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan untuk nembak-nembak, tetapi untuk memberikan pencerahan. Saya mau cerita, saya dapat begini karena ibu saya ketat. Benar, ibu saya itu ketat. Saudara boleh naik ke atas, lihat ruangan bersih tanpa ada pembantu. Tanpa waduh aku sibuk nggak datang, nggak bisa ke gereja. Kerjaan itu kecil, saudara. Bagi kita yang punya kapasitas besar, membersihkan, masak itu kecil. Ada orang yang melakukan gini, sibuk benar, kayak 1 hari nggak selesai. Kalau kita cek, beres. Tante ada beli robot untuk, nggak pernah saya pakai. Robot untuk ngepel itu, lari ke sana kemari. Dibiarkan gitu, mending saya ginikan, keluar keringat. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini keras, dia karena saya mengasihi saudara. Ya, jangan saudara kata, wah gini, om ini. Tidak, saya mengasihi saudara. Ibu saya pada saat saya masih kecil, kalau sudah jam ini, kami seorangnya jalan sekolah itu jalan kaki, hampir 7 kilo. Nah itu, Pak Anu tahu dari Ringinsari ke Padomasan itu. Dulu belum ada sekolah di Ringinsari. Jalan kaki 7 kilo. Masih kita harus
masak air pagi-pagi. Jadi mama kalau kita terlambat itu langsung sapu. Dut. Jadi kita supaya tidak begitu bangun cepat-cepat. Air sudah masak semuanya, terus pergi mandi. Sarapan mama yang ngurusin, makan terus berangkat. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, ya saya minta kita ini ayo makin produktif. Hidup, kalau kita bekerja saja produktif, kita ini moncer kita karir kita. Apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat tinggi. Tapi dalam melakukan itu jangan ada motif-motif untuk dipuji orang. Melakukan tanpa ada pujian. Bapak-bapak yang akan memberikan award nanti, apresiasi itu Tuhan. Kalau kita dipuji-puji di sini, kita datang, Tuhan aku sudah gini. Banyak aku sudah lakukan dalam pelayanan. Ya kan, kamu sudah dipuji. Ya sudah, balik aja. Jadi suruhku masuk dalam kerajaan kekal itu tidak gampang. Makanya firman Tuhan itu harus keras. Dan gereja-gereja yang penuh itu berkat. Saya katakan di sini berkat, tetapi pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan, baru berkat itu akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa, begitu indah rencanamu Tuhan, membebaskan kami, memberikan kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami. Mengisi kemerdekaan berarti menaati segala ketetapan-ketetapan-Mu, supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat buat sesama kami. Kami dapat wujudkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam pertolongan Roh Kudus melalui mengasihi sesama, memperhatikan mereka, terutama Tuhan mendorong untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami semuanya, gereja Tuhan ini, tidak satu pun yang terluput dari keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu keras layak kami sampaikan, karena kami tidak mau lagi menjadi orang-orang seperti kanak-kanak yang minum susu. Saatnya bagi kami untuk belajar berbuat yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, supaya melalui hidup yang berkenan ini dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dan orang melihat perbuatan kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin firman Tuhan yang keras, Tuhan telah persiapkan Roh Kudus untuk membuat jemaat yang mendengarnya, menerimanya, merenungkan, bahkan mempraktekkan di dalam hidupnya, supaya Tuhan, kemerdekaan ini tidak kami manfaatkan untuk berlasat-lasat dalam keinginan daging. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba telah berhenti berkata-kata dengan segala kekurangan hamba, tapi Guru Agung, yaitu Roh Kudus, akan menjelaskan dan memateraikan firman Tuhan di dalam hati setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat. Tuhan, kami tidak tahu permasalahan hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, kesehatan mereka. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Berdoa juga untuk bangsa kami yang telah merdeka selama 80 tahun.
Biarlah kami menyadari bahwa kami sudah merdeka dan mengisinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, Tuhan, supaya kesejahteraan sosial terjadi bagi seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Rahmat dari Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga terwujud, sehingga pada saat Maranatha kami akan bertemu dengan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.